Selamat datang di Marginton Official. Berikut saya akan memberikan tip atau resep untuk membuat atau memasak pepes tahu. Kita mulai dari bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, bahan utamanya yaitu tahu putih seperti ini ya. Tahu putih ini kurang lebih saya 1 kilo ya. Ini nanti kita hancurkan sampai lembut, sampai lembut begitu ya, dihancurkan. Untuk bahan utama yang kedua, kita singkirkan. Bahan utama yang kedua yaitu jamur. Ini jenis jamur tiram. Ini sudah dicuci, kita cuci dan diperas airnya, karena jamur kan kadar airnya tinggi, jadi kita peras, kita suwir-suwir, namanya disuwir atau dipotong seperti ini, kecil saja, jangan besar-besar biar nanti bumbunya meresap seperti itu. Oke ya, tadi tahu nanti kita hancurkan sampai benar-benar hancur biar nanti menyatu dengan jamurnya itu. Untuk selanjutnya, bahan yang kita butuhkan yang tidak kalah penting adalah telur. Telur ini nanti dicampurkan di dalam tahu dan jamur setelah diberi bumbu. Jadi gunanya untuk merekatkan antara jamur dan tahu beserta bumbu lainnya itu. Untuk selanjutnya, jangan lupa nanti itu tidak kalah penting juga, itu lidi untuk nyemat nanti, menutup dalam membungkus pepesnya itu. Dan yang penting pula jangan lupa daun, karena ciri khas pepes itu memakai daun, dibungkus dengan daun gitu ya. Untuk selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu pelengkapnya dulu ya, untuk bumbu paling terakhir biar lebih jelas. Untuk pelengkapnya ini ada daun bawang atau loncang ya, bahasa kerennya loncang ini. Nah, terus ada daun kemangi. Daun kemangi menurut selera, kalau tidak suka pakai loncang itu juga nggak apa-apa. Beda dengan pepes ikan. Kalau pepes tahu pakai loncang aja juga tidak apa-apa, pakai kemangi juga tidak apa-apa, karena selera saja ya. Tadi untuk pelengkapnya biar itu tampilannya agak manis ya nanti pepesnya, yaitu loncang, kemangi, dan tomat. Ini tomat ya, jangan lupa tomat seperti ini. Nah, tomat kita sebagai pelengkapnya. Untuk selanjutnya, setelah pelengkapnya loncang, daun bawang, tomat, kemangi, selanjutnya kita ke bumbu. Kita yang utama dulu, yang penting dan tidak boleh lupa, yaitu garam dan kaldu. Saya memakai kaldu jamur. Ini garamnya saya memakai 2 sendok, kaldu jamurnya juga 2 sendok. Dengan ukuran tadi tahu kurang lebihnya ya 1 kilo itu menurut selera saja. Kalau kurang asin bisa ditambah lagi, kalau kurang kaldu juga boleh ditambah lagi. Ini saya menggunakan kaldu jamur. Untuk selanjutnya, kita paling terakhir itu bumbu-bumbunya. Bumbu selain nanti memprosesnya untuk memulai membuat pepesnya. Bumbunya yang pertama ini ada kemiri ya, kemiri saya memakai 10 butir ya. Lada ini saya pakai setengah sendok makan, karena kalau
jamur tiram itu cenderung ke lada, sedangkan tahu cenderung ke ketumbar. Jadi saya ketumbar pakai 1 sendok makan, ladanya setengah sendok makan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bumbu berikutnya ada seperti ini ya. Ini sudah saya cuci bersih. Seperti ini. Ini ada daun salam. Daun salamnya itu nanti sebungkus, kira-kira kita 1. Jadi dibagi 2, disobek bagi 2, yang setengah lembar di bawah dan setengah lembarnya di atas pepesnya. Tuh ya. Selanjutnya untuk bumbu berikutnya itu ada serai. Saya memakai 4 nanti. Ini kita potong-potong serong mengikuti untuk loncang atau daun bawangnya itu kita potong serong nanti ya. Selanjutnya kita pakai jahe. Jahenya sedikit saja karena yang kita pepes adalah tahu dan jamur. Selanjutnya ini untuk pewarna pepesnya ya, kuning nanti biar bagus. Selanjutnya kita bawang putih itu saya pakai 10, bawang merahnya 10 juga tapi ukuran kecil karena bawang merah itu cenderung asam. Jadi kalau misalnya besar ya dikurangin, jangan 10 butir gitu ya. Selanjutnya untuk cabai ini menurut selera aja pedasnya, saya pakai 10. Jadi kalau misalnya lebih pedas ya kita tambahkan saja. Dan ini cabai merah keriting karena nanti biar warnanya itu bagus, nggak pucat. Jadi kita memakai cabai merah keriting gitu ya. Untuk selanjutnya bumbu-bumbu ini itu akan kita tumbuk atau diulek. Kalau bisa saya sarankan untuk tidak di blender. Karena apa? Karena akan menambah kadar air dari jamur dan tahunya itu. Selanjutnya mari kita akan memproses dengan menghaluskan atau menumbuk tahu tadi dan menumbuk menghaluskan bumbu-bumbu dari pepes tahunya. Bumbu-bumbu yang sudah saya haluskan ya, yang bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada, cabai rawit, cabai keriting tadi, jahe, kunyit. Nah, setelah ditumbuk kan seperti ini. Tidak apa-apa kasar, soalnya kalau pepes tahu jamur itu ada cenderung untuk dipotong-potong bumbunya. Tapi untuk lebih mantapnya, atau kalau pepes itu kan cenderung bumbunya banyak, itu kita tumbuk kasar seperti ini, tidak terlalu halus ya, seperti ini. Selanjutnya untuk menumbuk tadi itu saya kasih garam separuhnya tadi yang untuk nanti dicampurkan di tahu. Jadi di sini sudah ada garamnya, separuhnya dari sepertiganya dari garam untuk nanti di tahunya. Nih, seperti ini ya. Selanjutnya kita tinggal mencampurkan saja. Yang pertama itu adalah bumbunya terlebih dahulu. Nah, bumbunya seperti ini ya. Sudah tercampur semuanya. Campur. Sebelum kita aduk, kita tambahkan tadi kaldu jadi 2 sendok ya, kaldu jamur ini seperti ini. Nah, kita garamnya kita sisakan sepertiganya, jadi yang kita pakai 2/3 untuk menjaga rasanya apabila nanti kurang atau lebihnya. Jadi kalau kurang ya, kalau lebih tidak asinnya, kalau kurang baru kita tambahkan di akhir dari pepes ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencampurkan untuk jamurnya. Campurkan, ini kita aduk dulu karena kalau jamur itu kan cenderung bumbu sedikit juga sudah enak. Kalau tahu, kalau bumbunya kurang
dia tidak enak, jadi kayak anyep gitu ya. Jadi bumbunya emang kalau pepes tahu itu harus banyak yang ada di tahunya ini. Nah, jadi bumbu kita campurkan dengan tahunya dulu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya baru jamurnya kita tuang. Jamur kita tuang. Selanjutnya menyusul dengan telur. Kenapa dibareng dengan jamur? Karena biar nanti tidak terlalu lama diudek gitu ya, diaduk, tidak terlalu lama diaduk, ngudek jamur, ngudek telurnya sendiri. Jadi kita barengkan, kita samakan bareng-bareng seperti ini. Telurnya jadi 3 ya. Tuh. Selanjutnya kita aduk rata. Ini kita sampai rata, benar-benar rata ya, antara telur, jamur, dan tahu. Seperti ini. Tuh, warnanya sudah cantik sekali ya. Jadi tidak terlalu kuning, tidak terlalu putih. Ya, ada merah-merahnya cabai ya. Seperti ini. Nah, gunanya kalau ditumbuk atau diulek itu masih ada seperti ini. Daripada pakai nanti dipotong-potong untuk mencerahkan pepesnya, diulek itu lebih bagus, lebih enak rasanya. Selanjutnya kita campurkan daun bawang, luncang, dan serai. Batang serai sudah saya potong-potong, sama ya, potong serong. Kita campurkan ini. Selanjutnya kita mencampurkan tomat. Untuk tomat boleh pas waktu kita membungkus, boleh dicampurkan seperti ini juga boleh. Kalau saya lebih suka dicampurkan sekalian gitu ya, jadi nanti tomatnya juga ada rasanya, bumbu, jadi tidak anyep gitu ya. Seperti ini. Selanjutnya kita aduk pelan-pelan saja, seperti ini. Pelan-pelan saja, tidak seperti mengaduk waktu telur dengan jamur dengan tahunya. Jadi pelan-pelan saja, soalnya ini sudah tahap akhir. Sudah mau tahap pembungkusan, tinggal bungkus selesai. Nah, yang terakhir kita campurkan kemangi. Kemangi juga boleh di waktu membungkusnya, boleh taruh di bawah itu, di alas jas. Setelah itu tomat dan selam seperti itu selera. Jadi saya mau campurkan semuanya ya, kemangi juga saya campurkan semuanya ini. Nah, kemanginya masih segar sekali ya. Kalau bisa, ini kemanginya kalau dicuci harus ditiriskan dulu. Nanti kalau dia banyak air, pepesnya itu akan berimbas untuk hasil pepesnya. Jadi nanti kurang bagus, kurang kenyal, kurang enak pula. Jadi seperti ini. Jadi benar-benar ditiriskan seperti waktu luncang tadi ya, daun bawang tadi. Jadi kalau habis dicuci kita tiriskan dulu. Tuh. Jangan habis cuci dipotong-potong atau diceburkan, jangan. Untuk mengurangi kadar air supaya pepesnya itu kenyal, tidak lembek sekali gitu ya. Ini ya. Selanjutnya kita menyiapkan pembungkus daun tadi, dan alat untuk pembungkusnya, langseng namanya ya, atau dandang gitu. Untuk tahap selanjutnya, karena sudah bahan-bahan sudah tercampur semuanya, ini warnanya super bagus, merah, hijau ya, ada putihnya, kuning dari tahunya, bagus sekali ini. Yang perlu kita siapkan yaitu daun pisang seperti ini. Jadi kita ambil daun salam, separuh dari daun salam, kita letakkan di bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Baru kita
berikan, kita ambil daunnya terlebih dahulu, daun kemangi terutama ya, seperti ini. Nah, kita ambil tahunya. Jadi diusahakan tahu, tomat, dan jamur itu ada di setiap bungkusannya, biar nanti rasanya nendang lengkap seperti itu ya. Ini sebelum dibungkus harus tes rasa ya. Ini sudah pas tadi ya. Kaldu jamur 2 sendok. Nah, untuk garamnya itu saya pakai 1 sendok makan setengah ya, tambah sedikit. Ini sudah seperti ini ya. Kita tambahkan tomat dan kemangi di atasnya. Nah, ini akan tomatnya kelihatan. Nanti begitu dibuka bungkusnya kan kelihatan bagus, cerah. Nah, menambah nafsu makan kita. Tahu kalau dibuat pepes itu rasanya akan beda, tidak seperti hanya digoreng. Jadi punya sensasi lain ya. Cuma ngerjainnya ya agak lama. Selanjutnya kita taruh daun salam di atasnya. Nah, baru kita bungkus. Kita bungkus pepesnya ya, seperti ini. Kita dorong ke depan. Seperti ini, kita tekan-tekan sedikit. Nah, ini gampang, ini saja. Sudah, tinggal disemat dengan lidi. Nah, lidi yang sudah lancip atau pakai tusuk gigi itu juga nggak apa-apa, suka-suka saja ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kira-kira kita kalau membuat pepes itu 1 bungkus cukup untuk 1 orang. Jadi kira-kira seperti itu. Dan untuk selanjutnya pula kita tidak lupa menyiapkan dandang untuk mengukusnya seperti ini. Jadi nanti setelah kita dibungkus semua selesai semuanya, baru nanti kita akan kukus. Nah, ini dia penampakan dari pepes setelah kita bungkus seperti ini ya. Dari yang kita lihat ya, maksud saya di dandang ini, panci ini, untuk panci pengukus itu sudah kelihatan rasanya itu udah enak seperti itu ya. Kadang kita memasak itu dari setelah kita selesai itu rasanya tuh bahagia, seneng gitu ya. Jadi itu manfaatnya, gunanya kalau kita itu memasak sendiri. Beda kalau kita beli jadi gitu, seperti itu ya, yang siap makan itu beda. Jadi kalau kita bikin sendiri itu ada kepuasan tersendiri. Jadi setelah kita bungkus pun kita kok bagus seperti itu ya. Untuk selanjutnya ini jangan lupa sebelum dikukus itu dirapikan seperti ini ya. Jadi dipotong ujungnya seperti ini, dipotong ujungnya biar enggak terlalu memenuhi dandangnya, pancinya itu gitu ya. Untuk selanjutnya ini tadi saya akan mengingatkan, ini nanti kan dikukus 30 menit kurang lebih ya. Jadi usahakan airnya itu terpenuhi untuk dikukus selama 30 menit ya. Seperti itu kurang lebih ya. Selanjutnya kita akan tutup. Kita tinggal seperti ini ya, rapat semuanya. Kita koreksi rapat. Nah, baru kita kukus selama 30 menit. Nah, selanjutnya kita tinggal mengukus saja ya selama 30 menit dari sekarang ya. Jadi dengan api jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, sedang ya. Gitu. Kita tunggu
kira-kira 30 menit kurang lebihnya ya. Setelah 30 menit kita matikan kompornya, dan jangan lupa untuk tidak dibuka terlebih dahulu, tunggu 2-5 menit baru nanti dibuka ya. Nah, setelah kita diamkan selama kurang lebih ya 2 atau 5 sampai 5 menit, kita akan buka tutup dari pengukusnya tadi. Seperti ini ya. Sekali ya, cerah daunnya ya, segar. Ini penampakannya. Kita akan membuka satu pepes ya. Kita ambil. Nah, ini kita ambil yang tengah saja ya. Nah, seperti ini. Ambil yang tengah. Nah, ini ya. Nah, kita akan buka. Bagus ya. Buka. Jangan lupa untuk menyimpan penyemat ini lidinya bisa dipakai lagi atau dibuang di tempat sampah ya. Jangan sampai buang sembarangan, nanti keringnya berbahaya. Kita buka. Ya. Seperti ini ya. Jadi ada tomat di daun salamnya, ada lunjangnya tadi, daun bawangnya itu masih kelihatan ya. Jadi seperti ini. Nanti lebih nikmatnya dihidangkan sewaktu dingin ya. Kalau sudah dingin, maksud saya kalau sudah dingin, jangan panas-panas seperti ini di makan atau buat lauk gitu ya. Karena ini kan juga bagus, kalau nggak buat lauk pun juga nggak tidak apa-apa, buat lauk pun juga tidak apa-apa gitu ya. Kurang lebihnya resep membuat pepes tahu jamur merang, jamur tiram nih ya, jamur tiram. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Selamat mencoba, selamat menikmati pula. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.